Kisah Cindelaras. Alkisah, hiduplah seorang raja dari kerajaan Jenggala di Jawa Timur yang bernama Raden Putra. Raden Putra memiliki 2 orang istri. Istri pertamanya adalah sang permaisuri yang berhati baik. Sedangkan istri keduanya yang merupakan selir berhati jahat. Seharusnya akulah yang menjadi permaisuri. Aku harus mencari akal untuk menyingkirkan permaisuri. Pikirnya. Akhirnya terpikirlah rencana jahat untuk menyingkirkan sang permaisuri dari istana agar perhatian Raden Putra hanya tercurah padanya. Dalam menjalankan aksinya, sang selir bersekongkol dengan tabib istana yang jahat. Sang selir kemudian berpura-pura sakit dan ini membuat Raden Putra merasa prihatin dan sedih. Wahai tabib sakti, selirku itu nyaris tidak pernah sakit. Mengapa saat ini tiba-tiba saja sakit? Kau tahu apa penyebabnya? Tanya Raden Putra. Sambil berpura-pura merasa prihatin dan menghela nafas panjang, tabib istana yang jahat itu berkata, Ampun Baginda, saat mengetahui hal ini, hamba juga tidak mempercayainya. Namun, apa mau dikata? Permaisuri Baginda lah yang membuat kondisinya seperti ini. Permaisuri Baginda telah meracuninya, Baginda. Raden Putra hampir tidak percaya mendengar sang permaisuri telah bertindak jahat dengan meracuni selirnya. Dalam amarahnya yang meledak-ledak, tanpa menyelidiki lebih lanjut, akhirnya Raden Putra memerintahkan patihnya untuk membawa permaisuri ke hutan. Lalu memerintahkan patih untuk mengakhiri hidup permaisuri sesampainya mereka di hutan. Padahal saat itu permaisuri tengah mengandung. Patih kerajaan Jenggala yang tidak percaya permaisuri tega berbuat keji, tetap membawa permaisuri ke hutan untuk diasingkan. Namun ia tidak mengakhiri hidup permaisuri. Hanya saja karena ia harus kembali ke istana dengan membawa bukti, maka kemudian sang patih menangkap seekor kelinci dan mengusapkan darah kelinci pada keris pusakanya sebagai bukti pada Raja Jenggala bahwa ia telah mengakhiri nyawa permaisuri. Terima kasih Paman Patih atas bantuanmu. Aku tidak akan melupakan kebaikan Paman Patih, kata permaisuri pada patih kerajaan. Sepeninggal patih kerajaan, permaisuri tinggal sendirian saja di tengah hutan. Seiring berjalannya waktu, akhirnya sang permaisuri telah melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan. Dan ia memberi nama anak tersebut dengan nama Cindelaras. Cindelaras tumbuh tidak hanya sebagai lelaki tampan, tetapi juga seorang yang tangkas. Sejak kecil ia telah terbiasa bergaul dengan hewan-hewan di hutan. Hewan-hewan tersebut menjadi dekat dan menurut pada perintah Cindelaras. Pada suatu hari, seekor burung Raja Wali menjatuhkan sebutir telur ayam di dekat Cindelaras. Telur tersebut kemudian diambil oleh Cindelaras dan dieramkan pada seekor ayam hutan betina yang merupakan sahabatnya. 3 hari kemudian, telur tersebut pun kemudian menetas. Cindelaras merawat ayam tersebut dengan baik, hingga kemudian si ayam tumbuh menjadi seekor ayam jago yang kuat dan juga kekar. Paruhnya runcing dan kokoh. Kedua kaki ayam itu terlihat kekar dengan kuku-kuku runcing dan tajam. Tetapi ada yang aneh dari ayam jago milik Cindelaras ini, yaitu suara kokokannya yang bukan hanya kokokan biasa. Kokorayok! Tuanku bernama Cindelaras. Rumahnya di tengah rimba. Ayahnya adalah Raden Putra. Cindelaras merasa heran dengan suara kokok ayamnya. Ia kemudian menanyakan perihal kokok ayam tersebut pada ibunya. Sang permaisuri kemudian menceritakan kejadian yang menimpa mereka. Ibunya mengatakan bahwa Cindelaras memang benar adalah putra Raden Putra yang merupakan raja kerajaan Jenggala. Sang ibu juga menceritakan bahwa ia terusir ke tengah hutan karena mendapat fitnah dari selir Raden Putra. Setelah mengetahui asal-usul dirinya dan ibunya, Cindelaras meminta izin pada ibunya untuk pergi ke istana. Ia ingin membersihkan nama ibunya dari fitnah selir ayahnya. Ia kemudian membawa serta ayam jago miliknya.
Nah, di tengah perjalanan menuju istana kerajaan Jenggala, Cindelaras bertemu dengan beberapa orang yang tengah mengadu ayam. Melihat Cindelaras membawa seekor ayam jago yang kelihatannya kuat, mereka menantangnya untuk mengadu ayam. "Bagaimana aku bisa mengadu ayam jagoku dengan ayam kalian? Sementara aku tidak memiliki taruhan," kata Cindelaras. Kalau begitu, taruhannya adalah dirimu sendiri. Jika engkau kalah, engkau harus bekerja padaku. Tapi jika engkau menang, aku akan memberimu banyak harta. Bagaimana? Setuju? Kata para pengadu ayam. Sebenarnya Cindelaras merasa ragu-ragu, tapi ayam jago miliknya tiba-tiba saja meronta-ronta, terlihat seperti memintanya untuk menerima tantangan tersebut. Akhirnya Cindelaras bersedia menerima tantangan para pengadu ayam itu. Ketika ayam jago miliknya diadu dengan ayam lain, hanya dalam beberapa gebrak saja, ayam jago milik Cindelaras dapat mengalahkan mereka semua. Satu persatu ayam para pengadu ayam dapat dikalahkan dengan mudah. Sudah tidak terhitung berapa banyak uang dan perhiasan yang diperoleh Cindelaras dari hasil adu ayam ini. Hingga akhirnya dalam waktu singkat, kehebatan ayam jago Cindelaras tersebar ke seantero negeri. Sejumlah penyambung ayam berpendapat hanya ayam milik Prabu Raden Putra saja yang mampu menandingi ayam Cindelaras. Kabar ini akhirnya sampai juga ke telinga Raja Jenggala, Raden Putra. Raden Putra berkeinginan mengadu ayam miliknya dengan ayam jago Cindelaras. Ia kemudian memerintahkan prajuritnya untuk membawa Cindelaras beserta ayam jagonya ke istana untuk diadu dengan ayam miliknya. Tidak lama setelah itu, Cindelaras berhasil ditemui oleh para prajurit kerajaan dan membawanya ke istana untuk bertemu langsung dengan Raja Jenggala. Engkaukah yang bernama Cindelaras, pemilik ayam jago tangguh? Maukah engkau mengadu ayam milikmu dengan ayam jago milikku? Tanya Raden Putra. "Hamba bersedia, Gusti Prabu," kata Cindelaras yang mengetahui bahwa Raja Jenggala di hadapannya merupakan ayahnya. Kalau begitu, apa taruhanmu? Tanya Raden Putra. "Taruhannya, jika ayam jago hamba kalah, hamba serahkan nyawa hamba pada Gusti Prabu. Tapi mohon maaf Baginda, jika ayam jago hambalah yang menang, hamba meminta separuh wilayah kerajaan Jenggala ini. Hamba harapkan Gusti Prabu tidak tersinggung dengan tawaran taruhan hamba," ujar Cindelaras. Baiklah kalau begitu, mari kita mulai duel ayam jago kita. Bersiaplah engkau untuk dipenggal oleh algojo kerajaan seusai pertarungan ini. Kata Raden Putra, merasa percaya diri ayamnya lah yang akan menang. Pihak kerajaan pun kemudian menyiapkan berbagai keperluan untuk pertarungan kedua ayam jago terhebat tersebut di alun-alun istana. Warga berduyun-duyun ingin menyaksikan pertarungan hebat ini. Tidak sedikit di antara warga yang melakukan taruhan mendukung ayam jago milik Cindelaras atau milik Raden Putra. Tibalah akhirnya kedua ayam jago tersebut saling dihadapkan di alun-alun istana. Ayam jago milik Cindelaras terlihat kalah besar dan kalah kekar jika dibandingkan dengan ayam jago milik Raden Putra. Meski begitu, ayam jago Cindelaras tampak tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Dengan diiringi sorak-sorai penonton yang begitu banyak, akhirnya dimulailah pertarungan kedua ayam ini. Meskipun bertubuh lebih kecil, ayam jago milik Cindelaras tampak sangat tangguh dan mampu membuat ayam jago milik Raden Putra kepayahan. Patukan paruh serta tendangan kakinya sangat kuat dan bertenaga. Berkali-kali ayam jago milik Raden Putra jatuh terpental. Serangan-serangan balasan dari ayam jago Raden Putra dengan mudahnya ditangkis. Melihat kenyataan ini, Raden Putra kemudian merasa cemas. Ia khawatir ayam jago miliknya akan kalah dan ia akan kehilangan separuh wilayah kekuasaannya. Kekhawatiran Raden Putra tampaknya kemudian menjadi kenyataan. Tidak lama kemudian ayam jago miliknya berkaok-kaok, kemudian lari tunggang langgang meninggalkan area pertarungan. Tampaknya ia sudah tidak sanggup melawan ketangguhan ayam jago milik Cindelaras. Para penonton yang menjagokan ayam Cindelaras bersorak-sorai gembira. Raden Putra merasa terkejut.
dan tubuhnya terasa lemas. Meski masih belum bisa menerima kekalahan ayam jagonya, namun ia sebagai seorang Raja Jenggala harus menjaga kehormatannya dengan cara menepati janji. Ia harus rela menyerahkan separuh wilayah kekuasaan kerajaan Jenggala kepada Cindelaras. Setelah selesai bertarung, mendadak ayam jago Cindelaras berkokok. Kekoroyok! Tuanku Cindelaras, rumahnya di tengah hutan rimba. Atapnya daun kelapa. Ayahandanya adalah Raden Putra. Raden Putra keheranan dengan kokokan ayam jago Cindelaras. Hah? Cindelaras? Benarkah apa yang dikatakan ayam jago milikmu itu? Apa maksudnya? Tanya Raden Putra. Benar Paduka, menurut ibu hamba yang sekarang hidup di hutan rimba, hamba adalah putra Gusti Prabu. Ibu hamba adalah permaisuri Paduka yang diasingkan ke hutan. Beliau telah difitnah oleh selir. Percayalah pada hamba Gusti Prabu. Ibu hamba tidak bersalah, kata Cindelaras. Mengamati kejadian tersebut, patih kerajaan segera menghadap Raden Putra. Ampun Gusti Prabu. Hamba tidak melaksanakan titah Gusti Prabu untuk membunuh permaisuri. Karena hamba tahu permaisuri hanyalah korban fitnah dari selir Baginda yang waktu itu bekerja sama dengan tabib istana. Dan benar, Cindelaras ini merupakan putra Gusti Prabu, kata sang patih kerajaan menjelaskan. Saat itu juga, Raden Putra segera memanggil selir dan tabib istana. Di hadapan Raden Putra, akhirnya mereka mengakui perbuatan jahat mereka dan kemudian memohon ampun. Raden Putra kemudian menjatuhkan hukuman pengakhiran nyawa bagi tabib istana. Sementara selirnya dihukum dengan diasingkan ke hutan rimba. Raden Putra kemudian memerintahkan pada prajuritnya untuk menjemput sang permaisuri di hutan pengasingan. Akhirnya, terbongkarlah sudah kejahatan sang selir serta tabib istana. Sang permaisuri dan putranya Cindelaras kini hidup berbahagia di istana kerajaan Jenggala. Teman-teman, demikian tadi kisah Cindelaras. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini ya. Jangan lupa klik like, hype, subscribe, serta follow cerita Gantari teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa pada kisah berikutnya.